Malam itu hening, hanya suara angin yang berdesir pelan di antara pepohonan di luar jendela. Di sebuah ruangan kecil yang redup, seorang wanita duduk di tepi kasur lipat yang sudah usang. Matanya memandang kosong pada layar ponsel yang tergeletak di tangannya. Layar itu masih menyala, menampilkan foto seorang anak kecil yang tersenyum lebar dengan gigi depan yang belum tumbuh sempurna. Wanita itu menghela napas dalam-dalam, matanya mulai berkaca-kaca. Ia mencoba menahan air mata, tapi rasanya semakin sulit. Malam ini, ia merasa lebih berat daripada malam-malam sebelumnya. Namanya Siti, seorang TKW yang bekerja sebagai asisten rumah tangga di Arab Saudi. Sudah 5 tahun ia meninggalkan kampung halamannya demi mencari nafkah. 5 tahun tanpa lebaran bersama keluarga. 5 tahun tanpa pelukan hangat dari anaknya, Raffi, yang kini sudah berusia 6 tahun. Setiap kali mendekati hari raya, hatinya selalu dipenuhi oleh perasaan campur aduk, rindu yang mendalam, rasa bersalah yang tak pernah hilang, dan harapan bahwa tahun depan ia bisa pulang. Namun, setiap kali ia berusaha mengumpulkan uang untuk tiket pulang, selalu ada saja kebutuhan mendesak yang membuat rencananya tertunda. Siti bukan satu-satunya. Di desa tempat ia berasal, banyak orang tua yang harus merantau ke luar negeri demi memenuhi kebutuhan keluarga. Ada yang menjadi buruh pabrik, ada yang bekerja di kapal pesiar, dan ada juga yang seperti Siti, bekerja sebagai asisten rumah tangga. Mereka semua memiliki satu tujuan yang sama, mengirim uang untuk keluarga di kampung halaman. Namun, di balik pengorbanan itu, ada harga yang harus dibayar. Harga yang tak terlihat di awal, tapi semakin terasa seiring berjalannya waktu. Siti ingat betul hari-hari pertama ia tiba di negara asing ini. Ia datang dengan harapan besar, membayangkan bagaimana ia bisa membantu keluarganya keluar dari kemiskinan. Suaminya, Andi, sudah lama tidak bekerja karena sakit. Mereka tinggal di sebuah gubuk kecil di pinggir desa, bergantung pada hasil sawah yang seringkali gagal panen karena cuaca buruk. Ketika salah satu tetangga menawarkan informasi tentang lowongan kerja di luar negeri, Siti tidak ragu untuk mendaftar. Ia bahkan rela menjual sebagian tanah warisan keluarga untuk membayar biaya agen tenaga kerja. Awalnya, segalanya tampak baik-baik saja. Majikan Siti adalah seorang ibu rumah tangga yang cukup ramah. Pekerjaannya pun tidak terlalu berat, membersihkan rumah, memasak, dan merawat 2 anak majikan yang masih kecil. Namun, seiring berjalannya waktu, beban pekerjaan semakin bertambah. Majikannya mulai memberikan tugas-tugas tambahan yang tidak disepakati di awal kontrak. Jam istirahatnya dipotong, dan upah yang dijanjikan seringkali tidak dibayarkan tepat waktu. Siti mencoba bersabar, karena ia tahu keluarganya sangat bergantung pada kiriman uang darinya. Di tengah kesibukannya, Siti selalu menyempatkan diri untuk menelepon keluarganya setidaknya sekali seminggu. Telepon itu adalah satu-satunya cara ia bisa merasakan kehangatan keluarga, meskipun hanya melalui suara. Setiap kali mendengar suara Raffi, anaknya, hatinya langsung terasa hangat. Anak itu selalu bertanya, "Bu, kapan pulang? Aku kangen." Pertanyaan itu selalu membuat Siti terdiam. Ia tidak tahu harus menjawab apa. Setiap kali ia berbohong dengan mengatakan, "Ibu akan pulang secepatnya," ia merasa semakin bersalah. Ia tahu, janji itu mungkin tidak akan pernah bisa ia tepati dalam waktu dekat. Malam itu, Siti kembali menelepon keluarganya. Suaranya terdengar lelah, tapi ia berusaha tersenyum saat berbicara dengan Raffi. Anak itu bercerita tentang persiapannya untuk Lebaran. "Bu, aku sudah beli baju baru. Nanti kalau ibu pulang, kita pakai baju baru bareng ya," kata Raffi dengan nada riang. Siti hanya bisa mengangguk, meskipun ia tahu anaknya tidak bisa melihatnya. "Iya, sayang. Pasti kita pakai baju baru bareng,"
jawabnya dengan suara yang sedikit bergetar. Setelah telepon berakhir, Siti tidak bisa menahan air matanya lagi. Ia tahu, tahun ini ia tidak akan bisa pulang. Uang yang ia kirimkan ke keluarganya habis untuk biaya pengobatan suaminya. Andi semakin sering masuk rumah sakit karena penyakitnya yang semakin parah. Siti merasa seperti berada di ujung tanduk. Di satu sisi, ia ingin pulang dan merawat suaminya sendiri. Di sisi lain, ia tahu keluarganya sangat bergantung pada kiriman uang darinya. Jika ia berhenti bekerja, siapa yang akan menanggung biaya hidup mereka? Pikiran-pikiran itu terus berputar di kepala Siti sepanjang malam. Ia tidak bisa tidur. Matanya terus memandangi foto Raffi di layar ponselnya. Ia membayangkan bagaimana rasanya memeluk anak itu lagi, mendengar tawanya, dan melihat senyumnya yang polos. Namun, bayangan itu selalu diikuti oleh kenyataan pahit yang harus ia hadapi. Ia tahu, ia tidak bisa menyerah begitu saja. Ia harus terus bekerja, meskipun hatinya terasa semakin hancur setiap harinya. Keesokan harinya, Siti bangun dengan tubuh yang terasa lemas. Ia mencoba menyembunyikan perasaannya dari majikannya, karena ia tahu jika majikannya tahu ia sedang tidak dalam kondisi baik, ia mungkin akan dimarahi atau bahkan diberhentikan. Ia tidak bisa membiarkan itu terjadi. Ia harus bertahan, setidaknya sampai ia berhasil mengumpulkan cukup uang untuk membawa keluarganya keluar dari keterpurukan. Sepanjang hari itu, Siti bekerja dengan tekun. Ia membersihkan setiap sudut rumah, mencuci pakaian, dan memasak makanan untuk majikannya. Namun, pikirannya terus melayang ke kampung halaman. Ia membayangkan bagaimana keluarganya merayakan Lebaran tanpa kehadirannya. Ia membayangkan bagaimana suaminya duduk di kursi roda, mencoba tersenyum meskipun tubuhnya semakin lemah. Dan yang paling menyakitkan, ia membayangkan bagaimana Raffi mencari-cari keberadaannya di antara keramaian Lebaran. Sore harinya, Siti mendapat kabar dari kakaknya yang tinggal di desa. Kakaknya mengirimkan pesan singkat melalui aplikasi chat, memberitahunya bahwa Andi kembali masuk rumah sakit. Kondisinya semakin memburuk, dan dokter mengatakan bahwa ia membutuhkan perawatan intensif. Kabar itu seperti petir di siang bolong bagi Siti. Ia merasa dunianya runtuh seketika. Ia ingin segera pulang, tapi ia tahu ia tidak bisa meninggalkan pekerjaannya begitu saja. Kontraknya masih berlaku selama 6 bulan lagi, dan jika ia memutuskan untuk pulang sekarang, ia tidak akan mendapatkan sisa upah yang dijanjikan. Siti mencoba menenangkan dirinya sendiri. Ia mengambil napas dalam-dalam dan mencoba berpikir jernih. Ia tahu, ia harus mencari solusi. Ia tidak bisa hanya duduk diam dan membiarkan keadaan semakin buruk. Ia memutuskan untuk menghubungi agen tenaga kerja yang membawanya ke negara ini. Ia berharap agen tersebut bisa membantunya menemukan cara untuk pulang lebih cepat atau setidaknya memberikan solusi untuk masalah yang ia hadapi. Namun, ketika ia mencoba menghubungi agen tersebut, tidak ada jawaban. Nomor telepon yang ia hubungi selalu sibuk, dan pesan yang ia kirimkan tidak pernah dibalas. Siti merasa semakin putus asa. Ia merasa seperti berada di ujung jurang, tanpa ada yang bisa menolongnya. Ia tahu, ia harus mengambil keputusan sendiri, meskipun itu berarti ia harus menghadapi risiko besar. Di tengah kebingungannya, Siti mendapat ide. Ia memutuskan untuk mencari bantuan dari sesama TKW yang bekerja di daerah yang sama. Ia tahu, banyak dari mereka yang juga menghadapi masalah serupa, dan mungkin ada yang bisa memberikan saran atau solusi. Ia mulai menghubungi beberapa temannya yang ia kenal dari komunitas TKW di media sosial. Beberapa dari mereka merespons dengan cepat, menawarkan dukungan moral dan saran praktis. Salah satu temannya, Yuli, memberitahunya tentang organisasi nirlaba yang membantu TKW yang menghadapi masalah serius.
Organisasi itu menyediakan layanan konsultasi hukum, bantuan medis, dan bahkan bantuan pemulangan jika diperlukan. Siti merasa ada secercah harapan. Ia segera menghubungi organisasi tersebut dan menjelaskan situasinya. Mereka berjanji akan membantu, tapi prosesnya membutuhkan waktu. Siti harus bersabar, meskipun ia tahu waktu adalah sesuatu yang tidak bisa ia tunggu lebih lama lagi. Sementara itu, di kampung halaman, Raffi terus menanyakan keberadaan ibunya kepada ayahnya. "Ayah, kapan ibu pulang? Aku kangen banget sama ibu," katanya dengan nada polos. Andi hanya bisa tersenyum tipis, meskipun hatinya terasa semakin berat. Ia tahu, ia tidak bisa memberikan jawaban yang pasti. Ia hanya bisa mengatakan, "Ibu sedang bekerja keras untuk kita, Nak. Ibu pasti pulang kalau sudah bisa." Namun, di balik senyum itu, Andi merasa semakin khawatir. Ia tahu, kondisinya semakin memburuk, dan ia tidak tahu sampai kapan ia bisa bertahan. Ia juga khawatir tentang masa depan Raffi. Jika sesuatu terjadi padanya, siapa yang akan merawat anak itu? Pikiran-pikiran itu terus menghantui Andi, membuatnya semakin lemah secara fisik dan mental. Di tengah semua kekacauan ini, Siti terus berjuang. Ia tahu, ia tidak bisa menyerah begitu saja. Ia harus terus berusaha, meskipun jalannya semakin sulit. Ia berharap, suatu hari nanti, ia bisa kembali ke kampung halaman dan memeluk keluarganya lagi. Namun, untuk saat ini, ia hanya bisa bertahan dan berdoa agar semuanya akan membaik. Siti terus berusaha menjalani hari-harinya dengan tekad yang semakin kuat, meskipun beban di pundaknya terasa semakin berat. Setiap pagi, ia bangun sebelum matahari terbit, mempersiapkan diri untuk menghadapi pekerjaan yang tak pernah ada habisnya. Tubuhnya lelah, tapi pikirannya tak pernah berhenti memikirkan keluarganya di kampung halaman. Ia tahu, setiap detik yang ia habiskan di negara asing ini adalah demi mereka. Namun, pertanyaan besar terus menghantui benaknya. Apakah semua pengorbanan ini akan cukup? Apakah semua rasa sakit dan air mata ini akan membawa kebahagiaan bagi Raffi dan Andi? Hari itu, Siti mendapat kabar dari organisasi nirlaba yang ia hubungi sebelumnya. Mereka memberitahunya bahwa ada kemungkinan ia bisa dipulangkan lebih awal jika ia bersedia menandatangani dokumen tertentu dan mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. Kabar itu seperti oase di tengah gurun bagi Siti. Ia merasa ada harapan baru, meskipun ia juga sadar bahwa prosesnya tidak akan mudah. Ia harus meyakinkan majikannya untuk melepaskannya lebih awal, sesuatu yang hampir mustahil mengingat sifat keras kepala majikannya. Namun, Siti tidak punya pilihan lain. Ia memutuskan untuk mencoba berbicara dengan majikannya. Dengan hati berdebar-debar, ia mendekati wanita itu pada malam harinya, ketika rumah sudah sepi dan anak-anak majikan sudah tidur. "Bu, saya ingin bicara sesuatu," kata Siti dengan suara yang sedikit gemetar. Majikannya menatapnya dengan alis terangkat, seolah sudah menduga bahwa percakapan ini tidak akan menyenangkan. "Apalagi sekarang?" tanya majikannya dengan nada dingin. "Bu, saya ingin pulang ke Indonesia. Suami saya sakit parah, dan saya harus merawatnya. Saya sudah bekerja di sini selama 5 tahun, dan saya pikir sudah cukup," kata Siti, mencoba menjaga suaranya tetap tenang meskipun hatinya berdegup kencang. Majikannya tertawa sinis. "Kamu pikir kamu bisa pergi begitu saja? Kamu masih punya kontrak 6 bulan lagi. Jika kamu pergi sekarang, kamu tidak akan mendapatkan upahmu. Lagi pula, siapa yang akan menggantikanmu?" Siti merasa seperti dinding tebal menutup jalannya. Ia tahu majikannya benar, jika ia pergi sekarang, ia akan kehilangan sisa upah yang menjadi satu-satunya harapannya untuk membantu keluarganya. Tapi di sisi lain,
Bagaimana mungkin ia bisa tetap tinggal sementara suaminya sekarat dan anaknya menunggu kedatangannya? Ia mencoba bernegosiasi. Bu, saya bersedia bekerja lebih keras sampai pengganti saya datang. Saya hanya ingin dipulangkan lebih awal karena kondisi keluarga saya sangat mendesak. Majikannya tampak berpikir sejenak, lalu berkata, baiklah, tapi kamu harus menyelesaikan semua pekerjaan tambahan yang aku berikan mulai sekarang. Dan ingat, jika kamu tidak bekerja dengan baik, jangan harap aku akan melepaskanmu. Siti mengangguk cepat, meskipun ia tahu beban kerja yang dimaksud majikannya pasti akan semakin berat. Namun, ia tidak peduli. Yang penting, ada harapan bahwa ia bisa pulang lebih cepat. Ia bersumpah dalam hati untuk bertahan, apapun yang terjadi. Di kampung halaman, situasi semakin memburuk. Andi kembali masuk rumah sakit, kali ini dalam kondisi kritis. Dokter mengatakan bahwa ia membutuhkan operasi besar, tapi biayanya sangat mahal. Kakak Siti, Yanti, mencoba mencari pinjaman dari tetangga dan kerabat, tapi jumlahnya masih jauh dari cukup. Raffi, yang masih polos, tidak sepenuhnya memahami apa yang terjadi. Ia hanya tahu bahwa ayahnya sering tidur di rumah sakit, dan ibunya belum juga pulang. Suatu sore, Raffi duduk di depan rumah, memandangi jalan tanah yang berdebu. Ia menunggu seseorang yang ia tahu tidak akan datang hari itu. Matanya berkaca-kaca saat ia bertanya kepada Yanti, Kak, kenapa ibu belum pulang juga? Aku sudah pakai baju baru, kok ibu nggak datang? Yanti merasa hatinya remuk mendengar pertanyaan itu. Ia mencoba tersenyum dan berkata, ibu pasti pulang kalau sudah bisa, Nak. Sekarang, kita harus sabar ya. Namun, di balik senyum itu, Yanti merasa semakin putus asa. Ia tahu, jika Siti tidak segera pulang, keluarga ini mungkin tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Biaya pengobatan Andi semakin membengkak, dan tabungan keluarga sudah habis. Mereka benar-benar berada di ujung tanduk. Sementara itu, Siti terus bekerja keras demi memenuhi permintaan majikannya. Setiap hari, ia bangun lebih awal dan tidur lebih larut. Tubuhnya semakin lemah, tapi ia tidak peduli. Yang ia pikirkan hanyalah bagaimana caranya agar bisa pulang ke kampung halaman secepat mungkin. Ia bahkan rela tidak tidur demi menyelesaikan semua pekerjaan tambahan yang diberikan majikannya. Namun, di tengah perjuangannya, ia mendapat kabar buruk dari Yanti. Andi mengalami komplikasi serius di rumah sakit, dan dokter mengatakan bahwa waktu hidupnya mungkin tidak lama lagi. Kabar itu membuat Siti hancur. Ia merasa seperti dunianya runtuh seketika. Ia ingin segera pulang, tapi ia tahu ia masih harus menyelesaikan prosedur pemulangan yang belum rampung. Malam itu, Siti duduk di tepi kasur lipatnya, menangis terseduh-seduh. Ia merasa seperti berada di antara dua pilihan yang sama-sama menyakitkan. Di satu sisi, ia ingin segera pulang dan melihat suaminya untuk terakhir kalinya. Di sisi lain, ia tahu jika ia meninggalkan pekerjaannya sekarang, ia tidak akan mendapatkan sisa upah yang sangat dibutuhkan keluarganya. Pikiran-pikiran itu terus berputar di kepalanya, membuatnya semakin stres. Ia mencoba berdoa, memohon kepada Tuhan agar diberikan kekuatan untuk menghadapi semua ini. Ia juga mencoba menghubungi organisasi nirlaba yang membantunya, meminta mereka untuk mempercepat proses pemulangannya. Mereka berjanji akan berusaha, tapi sekali lagi, prosesnya membutuhkan waktu. Siti merasa seperti berada di ambang keputusasaan. Namun, di tengah kegelapan itu, ia tiba-tiba mendapat ide. Ia memutuskan untuk merekam video pendek tentang kisahnya dan membagikannya di media sosial. Ia tahu, banyak orang di luar sana yang memiliki pengalaman serupa, dan mungkin ada yang bisa membantunya. Ia juga berharap, video itu bisa menarik perhatian pihak-pihak yang berwenang untuk membantu TKW seperti dirinya.
Dengan tangan gemetar, Siti merekam video tersebut. Ia bercerita tentang perjuangannya sebagai TKW, tentang keluarganya yang membutuhkan bantuan, dan tentang impian sederhananya untuk pulang ke kampung halaman. Ia menangis saat berbicara, tapi ia berusaha tetap tegar. Setelah selesai, ia mengunggah video itu ke akun media sosialnya, berharap ada keajaiban yang datang dari sana. Beberapa jam setelah video itu diunggah, respons mulai berdatangan. Banyak orang yang terharu dengan cerita Siti dan memberikan dukungan moral. Beberapa bahkan menawarkan bantuan finansial. Siti merasa ada secercah harapan baru. Ia tahu, ia tidak sendirian dalam perjuangannya ini. Namun, di tengah semua itu, ada satu pertanyaan besar yang masih menggantung di benaknya. Apakah semua ini akan cukup untuk membawanya pulang tepat waktu? Apakah ia masih bisa melihat suaminya sebelum semuanya terlambat? Setelah video Siti viral di media sosial, respons yang ia terima jauh melampaui harapannya. Banyak orang yang merasa tersentuh oleh kisahnya dan mulai berbagi video itu di berbagai platform. Dalam waktu singkat, cerita Siti menyebar luas, bahkan sampai ke telinga seorang jurnalis lokal yang tertarik untuk mengangkat kisahnya ke dalam sebuah liputan. Jurnalis itu menghubungi Siti melalui pesan pribadi, meminta izin untuk mewawancarainya secara langsung. Awalnya, Siti ragu. Ia khawatir bahwa tindakan ini bisa membuat majikannya marah atau bahkan memperburuk situasinya. Namun, setelah mendiskusikan hal ini dengan organisasi nirlaba yang membantunya, ia memutuskan untuk mengambil risiko. Mereka meyakinkan Siti bahwa media bisa menjadi alat yang ampuh untuk menekan majikannya agar melepaskannya lebih awal. Dengan hati-hati, Siti memberikan izin kepada jurnalis tersebut untuk datang ke rumah majikannya keesokan harinya. Ketika jurnalis itu tiba, Siti menyambutnya dengan perasaan campur aduk antara harapan dan ketakutan. Wawancara dilakukan di sudut halaman belakang rumah majikan, tempat Siti biasa mencuci pakaian. Suaranya terdengar bergetar saat ia mulai bercerita tentang perjuangannya sebagai TKW, pengorbanannya demi keluarga, dan kondisi kritis suaminya di kampung halaman. Air mata mengalir deras di pipinya, tapi ia tetap berusaha menjelaskan situasinya dengan jelas. Selama 5 tahun, saya bekerja keras di sini demi keluarga saya. Tapi sekarang, suami saya sakit parah, dan anak saya menunggu saya pulang. Saya hanya ingin diberi kesempatan untuk bertemu mereka lagi, kata Siti dengan suara serak. Jurnalis itu mendengarkan dengan penuh empati, lalu bertanya, apa yang Anda harapkan dari publikasi ini? Siti menunduk sejenak, lalu menjawab, saya hanya ingin majikan saya memahami situasi saya. Saya tidak minta banyak. Saya hanya ingin dipulangkan lebih awal agar bisa melihat suami saya sebelum terlambat. Setelah wawancara selesai, jurnalis itu berjanji akan segera menayangkan liputan tersebut di salah satu stasiun televisi lokal. Siti merasa lega, meskipun ia juga was-was dengan reaksi majikannya. Ia tahu, langkah ini adalah taruhan besar. Jika majikannya marah, ia mungkin akan kehilangan pekerjaannya sama sekali. Namun, jika berhasil, ini bisa menjadi tiketnya untuk pulang ke kampung halaman. Beberapa hari kemudian, liputan tentang Siti ditayangkan di televisi. Ceritanya disiarkan di jam tayang utama, dan dampaknya langsung terasa. Publik Indonesia, yang sudah sangat akrab dengan kisah-kisah TKW, merasa tergugah oleh perjuangan Siti. Banyak orang mulai menggalang dana untuk membantu keluarganya menutupi biaya pengobatan Andi. Bahkan, beberapa organisasi sosial dan lembaga pemerintah turut menawarkan bantuan. Namun, reaksi majikan Siti tidak seperti yang ia harapkan. Ketika berita itu sampai ke telinga majikannya, wanita itu tampak murka. Ia memanggil Siti ke ruang tamu dan menatapnya dengan dingin. Jadi, kamu berani-beraninya membocorkan masalah pribadimu ke media?
Apa kamu pikir itu akan membuatku melepaskanmu begitu saja? Bentaknya. Siti gemetar hebat, tapi ia mencoba menjaga ketenangannya. Bu, saya hanya ingin pulang karena suami saya sekarat. Saya sudah bekerja keras selama 5 tahun tanpa mengeluh. Saya hanya minta kebijaksanaan Bu untuk membiarkan saya pulang lebih awal. Majikannya terdiam sejenak, lalu berkata dengan nada sinis, kalau kamu benar-benar ingin pulang, bayar semua kontrakmu sekarang juga. Kalau tidak, jangan harap aku akan melepaskanmu. Siti merasa seperti dinding tebal kembali menutup jalannya. Ia tahu, ia tidak punya cukup uang untuk membayar sisa kontraknya. Namun, ia tidak menyerah. Ia memutuskan untuk menghubungi organisasi nirlaba lagi, meminta mereka untuk membantu negosiasi dengan majikannya. Setelah beberapa diskusi panjang, organisasi itu berhasil membujuk majikannya untuk melepaskan Siti dengan syarat, ia harus menyelesaikan pekerjaannya hingga pengganti tiba, yang diperkirakan membutuhkan waktu 2 minggu lagi. Meskipun masih harus menunggu, Siti merasa ada harapan baru. Ia bersumpah dalam hati untuk bekerja lebih keras lagi demi memastikan proses pemulangannya berjalan lancar. Ia juga terus berkomunikasi dengan keluarganya di kampung halaman, memberikan kabar baik tentang kemungkinan kepulangannya. Di kampung halaman, situasi semakin genting. Andi semakin lemah, dan dokter mengatakan bahwa operasi besar yang ia butuhkan harus segera dilakukan jika ia ingin bertahan hidup. Yanti, kakak Siti, mencoba mengumpulkan dana dari hasil penggalangan yang dilakukan netizen. Meskipun jumlahnya belum mencukupi, mereka berhasil membayar sebagian biaya awal operasi. Raffi, yang masih polos, tidak sepenuhnya memahami apa yang sedang terjadi. Ia hanya tahu bahwa ayahnya sering tidur di rumah sakit, dan ibunya belum juga pulang. Suatu sore, ia bertanya kepada Yanti, Kak, kenapa ibu belum pulang juga? Aku sudah pakai baju baru, kok ibu nggak datang? Yanti mencoba tersenyum, meskipun hatinya hancur. Ibu pasti pulang kalau sudah bisa, Nak. Sekarang, kita harus sabar ya. Namun, di balik senyum itu, Yanti merasa semakin cemas. Ia tahu, jika Siti tidak segera pulang, mereka mungkin tidak akan bisa bertahan lebih lama lagi. Biaya pengobatan Andi semakin membengkak, dan tabungan keluarga sudah habis. Mereka benar-benar berada di ujung tanduk. 2 minggu berlalu dengan lambat bagi Siti. Setiap hari terasa seperti abad baginya. Ia terus bekerja keras, meskipun tubuhnya semakin lemah. Pikirannya selalu tertuju pada keluarganya di kampung halaman. Ia membayangkan bagaimana Raffi menunggunya di depan pintu, bagaimana Andi berbaring lemah di rumah sakit, dan bagaimana Yanti berusaha tegar meskipun beban di pundaknya semakin berat. Akhirnya, hari yang ditunggu-tunggu tiba. Pengganti Siti telah tiba, dan majikannya akhirnya setuju untuk melepaskannya. Dengan hati berdebar-debar, Siti mengemas barang-barangnya yang sederhana dan mempersiapkan diri untuk perjalanan panjang menuju kampung halaman. Ia tidak membawa banyak barang, hanya beberapa pakaian, foto keluarga, dan kenangan 5 tahun yang penuh air mata. Sebelum meninggalkan rumah majikannya, Siti berdiri sejenak di depan pintu, memandangi ruangan yang telah menjadi saksi bisu perjuangannya selama ini. Ia tidak tahu apakah ia harus merasa lega atau sedih. 5 tahun hidupnya telah habis di tempat ini, dan meskipun ia berhasil bertahan, ia tidak yakin apakah ia akan bisa melupakan rasa sakit yang ia alami. Perjalanan pulang ke Indonesia terasa seperti mimpi bagi Siti. Di dalam pesawat, ia duduk diam, memandangi awan yang bergulung-gulung di luar jendela. Hatinya dipenuhi oleh berbagai perasaan, harapan, ketakutan, dan kerinduan yang mendalam. Ia membayangkan bagaimana reaksi Raffi ketika melihatnya, bagaimana Andi akan menyambutnya, dan bagaimana rasanya kembali ke rumah setelah 5 tahun berpisah. Namun, di tengah semua itu,
ada satu pertanyaan besar yang masih menggantung di benaknya. Apakah ia masih bisa melihat suaminya sebelum semuanya terlambat? Pesawat yang membawa Siti akhirnya mendarat di Bandara Internasional di Indonesia. Udara kampung halaman yang lembab dan hangat langsung menyambutnya saat ia melangkah keluar dari pintu kedatangan. Ia merasa seperti sedang bermimpi. Setelah 5 tahun lamanya, ia akhirnya kembali ke tanah airnya. Namun, di balik rasa lega itu, ada ketegangan yang tak bisa ia abaikan. Waktu terus berdetak, dan ia tahu setiap detik sangat berharga bagi suaminya. Siti tidak punya waktu untuk istirahat. Setelah mengambil barang-barangnya, ia langsung menuju terminal bus yang akan membawanya ke desa tempat keluarganya tinggal. Perjalanan ini dulu begitu akrab baginya, tapi kali ini rasanya berbeda. Jantungnya berdebar-debar, campuran antara harapan dan ketakutan. Ia mencoba menenangkan diri dengan memikirkan senyum Raffi dan pelukan hangat Andi, meskipun ia tahu kondisi mereka mungkin tidak seindah bayangannya. Setelah perjalanan panjang selama beberapa jam, Siti akhirnya tiba di desanya. Matahari sudah mulai tenggelam, dan suasana desa tampak damai seperti dulu. Namun, hatinya semakin cemas saat ia mendekati rumahnya. Gubuk kecil itu terlihat lebih tua dan rapuh daripada yang ia ingat. Ada bekas-bekas kayu yang lapuk, dan halaman depan dipenuhi rerumputan liar. Ini bukan rumah yang ia tinggalkan 5 tahun lalu. Siti mengetuk pintu pelan-pelan, lalu membukanya perlahan. Suara langkah kakinya terdengar di lantai kayu yang berderit. Matanya langsung mencari-cari sosok anaknya, Raffi, yang biasanya berlarian menyambutnya. Tapi kali ini, tidak ada tawa atau suara riang. Hanya ada Yanti, kakaknya, yang duduk di sudut ruangan dengan wajah murung. Ketika Yanti melihat Siti, matanya langsung berkaca-kaca. "Kamu akhirnya pulang," kata Yanti dengan suara serak, mencoba tersenyum meskipun jelas terlihat bahwa ia sedang menahan tangis. Siti mendekat, memeluk kakaknya erat. "Bagaimana Andi? Di mana dia?" tanyanya dengan suara gemetar. Yanti menunduk sejenak, lalu menjawab dengan pelan, "Andi masih di rumah sakit. Kondisinya semakin buruk." Hati Siti langsung terasa seperti ditusuk jarum. Ia tahu apa artinya ini. Tanpa banyak bicara lagi, ia langsung meminta Yanti untuk membawanya ke rumah sakit. Kakaknya hanya mengangguk, lalu mengambil kunci motor tua yang mereka miliki. Mereka segera berangkat, meninggalkan gubuk kecil itu dalam diam. Perjalanan ke rumah sakit terasa seperti mimpi buruk bagi Siti. Pikirannya dipenuhi oleh berbagai kemungkinan terburuk. Ia terus berdoa dalam hati, memohon agar ia masih memiliki kesempatan untuk bertemu suaminya, meskipun hanya sekali lagi. Saat mereka tiba di rumah sakit, Siti langsung bergegas masuk, mencari kamar tempat Andi dirawat. Ketika ia sampai di depan pintu kamar rawat intensif, langkahnya terhenti sejenak. Ia mengambil napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Lalu, dengan tangan gemetar, ia membuka pintu perlahan. Di dalam, ia melihat Andi terbaring lemah di atas ranjang rumah sakit. Tubuhnya begitu kurus hingga nyaris tak dikenali. Mesin-mesin medis di sampingnya berbunyi pelan, menandakan detak jantung yang semakin lemah. "Andi!" panggil Siti dengan suara serak, langkahnya mendekat perlahan. Andi membuka matanya perlahan, seolah butuh banyak tenaga untuk melakukannya. Ketika ia melihat Siti, matanya langsung berkaca-kaca. "Siti, kamu pulang?" katanya dengan suara yang sangat lemah, hampir tak terdengar. Siti langsung memegang tangan suaminya, mencoba menahan tangis. "Iya, aku pulang. Maafkan aku karena terlambat." Andi menggeleng pelan, lalu mencoba tersenyum meskipun wajahnya pucat. "Jangan minta maaf, aku tahu kamu sudah berusaha keras untuk kita. Aku bangga padamu." Air mata Siti tak bisa dibendung lagi.
Ia memeluk tangan Andi erat-erat, mencoba menahan diri agar tidak terisak terlalu keras. Tolong bertahan, ya, aku di sini sekarang. Kita akan melewati ini bersama-sama. Namun, Andi hanya tersenyum tipis, seolah ia tahu bahwa waktunya sudah hampir habis. Raffi, tolong jaga Raffi baik-baik, katanya dengan suara yang semakin lemah. Siti mengangguk cepat, air matanya terus mengalir deras. Aku janji, Andi. Aku akan menjaga dia dengan seluruh hidupku. Beberapa saat kemudian, Andi menutup matanya perlahan. Napasnya semakin pelan, hingga akhirnya mesin di sampingnya berbunyi datar. Siti menangis terseduh-seduh, memeluk tangan suaminya erat-erat. Hatinya hancur, tapi ia tahu ia tidak punya waktu untuk larut dalam kesedihan. Raffi masih menunggunya di rumah, dan ia harus menjadi ibu yang kuat untuk anaknya. Keesokan harinya, Siti kembali ke rumah dengan hati yang remuk redam. Raffi langsung berlari menyambutnya begitu ia melangkah masuk. Anak itu memeluknya erat, air matanya mengalir deras. Bu, aku kangen banget sama ibu, katanya dengan suara bergetar. Siti memeluk Raffi dengan semua kekuatan yang ia miliki, mencoba menahan tangisnya. Ibu juga kangen sama kamu, nak. Sekarang, kita akan selalu bersama, ya. Namun, di balik senyumnya yang dipaksakan, Siti tahu bahwa perjuangannya belum berakhir. Ia harus menghadapi kenyataan bahwa Andi sudah tiada, dan ia harus menjadi tulang punggung keluarga sendirian. Biaya pengobatan Andi masih belum lunas, dan masa depan Raffi masih penuh ketidakpastian. Meskipun demikian, Siti tidak menyerah. Ia bersumpah dalam hati untuk terus berjuang demi anaknya, meskipun jalannya semakin sulit. Ia tahu, Andi pasti ingin melihatnya tegar, dan Raffi membutuhkan ibunya lebih dari sebelumnya. Hari-hari berikutnya terasa seperti ujian yang tak ada habisnya bagi Siti. Setelah kepergian Andi, beban tanggung jawab sepenuhnya kini berada di pundaknya. Ia harus mengurus Raffi sekaligus melunasi utang biaya pengobatan suaminya yang masih tersisa. Meskipun banyak orang di desa dan beberapa donatur dari media sosial telah membantu meringankan sebagian beban finansial keluarga, jumlahnya masih jauh dari cukup. Siti tahu, ia tidak bisa hanya bergantung pada bantuan orang lain. Ia harus mencari cara untuk bangkit kembali. Setiap pagi, Siti bangun lebih awal untuk membersihkan rumah dan memasak sarapan sederhana untuk Raffi. Anak itu tampak lebih pendiam daripada biasanya, seolah merasakan kesedihan mendalam yang dirasakan ibunya. Siti berusaha keras untuk tetap tersenyum di depan anaknya, meskipun hatinya hancur. Ia tahu, Raffi membutuhkan kehadirannya lebih dari sebelumnya, dan ia tidak ingin membuat anaknya semakin sedih. Suatu sore, setelah Raffi tertidur, Siti duduk di halaman depan rumah sambil menatap langit yang mulai gelap. Pikirannya dipenuhi oleh pertanyaan-pertanyaan sulit, apa yang harus ia lakukan sekarang? Bagaimana caranya agar ia bisa memenuhi kebutuhan hidup mereka tanpa harus meninggalkan Raffi lagi? Ia tidak ingin mengulangi kesalahan yang sama, meninggalkan anaknya demi bekerja di negeri asing, hanya untuk menyadari bahwa waktu bersama keluarganya semakin sedikit. Tiba-tiba, Yanti datang dengan secangkir teh hangat di tangannya. Kakaknya itu duduk di samping Siti, lalu berkata pelan, "Kamu tidak sendirian, Siti. Aku akan selalu ada untukmu dan Raffi." Siti tersenyum tipis, tapi matanya tetap berkaca-kaca. "Aku tahu, Kak. Tapi aku tidak bisa terus-menerus bergantung padamu. Aku harus cari cara untuk bertahan hidup. Raffi butuh sekolah, kita butuh makan, semua ini nggak bisa cuma diam aja." Yanti mengangguk, lalu berkata, "Ada satu ide. Kenapa kamu nggak coba buka usaha kecil-kecilan? Kamu kan pintar masak, mungkin bisa bikin warung makan atau jualan kue." Siti terdiam sejenak, memikirkan ide itu. Selama bekerja di luar negeri,
ia seringkali memasak untuk majikannya dan mendapat pujian atas masakannya. Mungkin benar, ini bisa menjadi peluang baginya untuk memulai sesuatu yang baru. Namun, modal menjadi kendala besar. Ia tidak punya cukup uang untuk membeli peralatan atau bahan-bahan yang dibutuhkan. Yanti tampak memahami keraguan Siti. Kalau soal modal, aku bisa pinjam ke tetangga. Nanti kita cicil pelan-pelan, katanya meyakinkan. Siti merasa ada secercah harapan. Meskipun risiko gagal tetap ada, ia tahu ia harus mencoba. Ia tidak bisa hanya duduk diam dan menyerah begitu saja. Baiklah, Kak. Aku mau coba, kata Siti dengan nada mantap. Beberapa hari kemudian, Siti mulai menjalankan rencananya. Dengan bantuan Yanti, ia berhasil mengumpulkan modal kecil untuk membeli bahan-bahan dasar seperti tepung, gula, dan minyak goreng. Ia memutuskan untuk memulai dengan menjual kue tradisional yang sudah lama ia kuasai resepnya. Kue-kue itu dibuat dengan cinta, menggunakan teknik yang ia pelajari dari ibunya dulu. Awalnya, Siti hanya menjual kue-kue itu kepada tetangga-tetangga terdekat. Namun, karena rasanya yang enak dan harga yang terjangkau, pesanan mulai berdatangan dari orang-orang di desa lain. Bahkan, beberapa teman lamanya yang mendengar tentang usahanya turut memesan kue untuk acara keluarga atau hajatan. Raffi juga ikut membantu ibunya dalam usaha kecil-kecilan itu. Anak itu senang bisa membantu, meskipun hanya dengan tugas sederhana seperti membungkus kue atau mengantarkan pesanan ke tetangga terdekat. Melihat senyum anaknya yang mulai kembali ceria, Siti merasa ada kekuatan baru yang tumbuh di dalam dirinya. Namun, tantangan tidak berhenti di situ. Beberapa minggu setelah usahanya mulai berkembang, Siti mendapat kabar bahwa utang biaya pengobatan Andi harus segera dilunasi. Jika tidak, rumah sakit akan menyerahkan kasus ini ke penagih utang. Kabar itu membuat Siti panik. Ia tahu, pendapatan dari usahanya saat ini belum cukup untuk melunasi utang tersebut. Di tengah kebingungannya, Siti kembali mendapat bantuan tak terduga. Salah satu donatur yang pernah membantu keluarganya melalui penggalangan dana di media sosial menghubunginya. Donatur itu menawarkan bantuan tambahan untuk melunasi utang biaya pengobatan Andi. Awalnya, Siti ragu untuk menerima bantuan itu, karena ia merasa tidak ingin terlalu bergantung pada orang lain. Namun, setelah berdiskusi dengan Yanti, ia memutuskan untuk menerimanya dengan syarat, ia akan bekerja keras untuk membalas kebaikan itu di masa depan. Dengan bantuan itu, Siti akhirnya berhasil melunasi utang biaya pengobatan Andi. Beban di pundaknya sedikit berkurang, meskipun ia tahu perjuangannya masih jauh dari selesai. Ia bersumpah dalam hati untuk terus bekerja keras demi masa depan Raffi. Beberapa bulan berlalu, dan usaha kue Siti semakin berkembang. Ia mulai mendapatkan pesanan dari pasar-pasar tradisional di kota kecil terdekat. Bahkan, beberapa toko oleh-oleh lokal mulai memesan kue buatannya untuk dijual kembali. Pendapatannya perlahan-lahan meningkat, meskipun masih belum cukup untuk memenuhi semua kebutuhan hidup mereka. Namun, yang paling penting bagi Siti adalah ia bisa tetap tinggal di samping Raffi. Setiap malam, setelah selesai bekerja, ia selalu menyempatkan diri untuk membacakan cerita atau bermain dengan anaknya. Raffi tampak semakin bahagia, dan hubungan mereka semakin erat. Suatu malam, saat mereka duduk di halaman depan rumah, Raffi tiba-tiba bertanya, "Bu, kenapa ayah nggak pulang-pulang?" Pertanyaan itu membuat Siti terdiam sejenak. Ia tahu, cepat atau lambat, ia harus memberitahu anaknya tentang kepergian Andi. Namun, ia tidak ingin membuat Raffi semakin sedih. Setelah menarik napas dalam-dalam, ia berkata pelan, "Ayah sudah pergi ke tempat yang jauh, Nak. Tapi ayah pasti selalu menjaga kita dari sana." Raffi tampak bingung, tapi ia tidak bertanya lebih lanjut.
Ia hanya memeluk ibunya erat, seolah mencari kehangatan dan kepastian bahwa ia tidak akan ditinggalkan lagi. Siti memeluk balik anaknya, air matanya mengalir pelan. Ia tahu, hidup tidak akan pernah mudah tanpa Andi. Namun, ia juga tahu bahwa ia harus terus maju demi Raffi. Ia berjanji dalam hati untuk terus berjuang, meskipun jalannya semakin sulit. Di tengah malam yang sunyi, Siti duduk di depan rumah, memandangi bintang-bintang di langit. Ia membayangkan Andi di sana, tersenyum melihat perjuangannya. Ia tahu, Andi pasti bangga padanya. Malam itu, setelah Raffi tertidur pulas, Siti duduk di depan rumah dengan secangkir teh hangat di tangannya. Udara malam yang dingin membuatnya merapatkan selimut di pundaknya, tapi pikirannya tetap terjaga. Ia memandangi langit penuh bintang, mencoba menemukan ketenangan dalam kegelapan. Namun, pikiran-pikiran tentang masa depan terus menghantui benaknya. Meskipun usaha kuenya mulai berkembang, Siti tahu bahwa pendapatannya masih jauh dari cukup untuk memastikan hidup mereka berdua aman dan nyaman. Biaya sekolah Raffi semakin mahal, dan kebutuhan sehari-hari terus bertambah. Ia juga ingin memberikan Raffi kesempatan yang lebih baik, kesempatan yang tidak pernah ia dapatkan sendiri saat kecil. Tapi bagaimana caranya? Modal yang ia miliki sangat terbatas, dan penghasilannya hanya cukup untuk bertahan hidup. Tiba-tiba, sebuah ide muncul di benaknya. Selama ini, ia hanya menjual kue tradisional secara offline ke tetangga dan pasar lokal. Mengapa tidak mencoba memperluas jangkauan penjualannya? Ia ingat beberapa teman lamanya di media sosial seringkali mempromosikan produk mereka secara online, dan hasilnya cukup mengesankan. Mungkin, ini adalah kesempatan baginya untuk mencoba hal baru. Keesokan harinya, Siti mulai belajar menggunakan media sosial untuk mempromosikan usahanya. Ia meminta bantuan Yanti, yang lebih paham teknologi, untuk mengajarkan cara membuat akun bisnis dan mengunggah foto-foto kue buatannya. Awalnya, ia merasa canggung dan takut salah. Namun, tekadnya untuk memberikan yang terbaik bagi Raffi membuatnya terus mencoba. Setelah beberapa hari belajar, Siti akhirnya berhasil membuat unggahan pertamanya di media sosial. Ia memposting foto kue-kue cantik yang ia buat, lengkap dengan deskripsi singkat dan harga. Postingan itu mendapat respons positif dari teman-temannya yang lama tak bersua. Beberapa dari mereka bahkan langsung memesan kue untuk acara keluarga atau hajatan. Namun, tantangan baru muncul, pesanan mulai meningkat, sementara kapasitas produksi Siti masih terbatas. Ia hanya memiliki satu oven kecil dan peralatan sederhana lainnya. Siti kembali merasa buntu. Ia tidak tahu harus berbuat apa. Sampai suatu hari, seorang pelanggan setianya datang dengan ide yang mengubah segalanya. Bu Siti, kenapa ibu nggak ikut program pinjaman modal usaha dari pemerintah? Tanya pelanggan itu saat mengambil pesanannya. Pinjaman modal? Tanya Siti, bingung. Iya, katanya ada program bantuan untuk usaha mikro seperti punya ibu. Bunganya kecil, dan bisa dicicil pelan-pelan, jelas pelanggan itu. Siti merasa ada secercah harapan baru. Setelah pelanggan itu pergi, ia langsung mencari informasi tentang program tersebut di internet. Setelah beberapa pencarian, ia menemukan informasi tentang program kredit usaha rakyat, KUR, yang memang dirancang untuk membantu pelaku usaha kecil seperti dirinya. Syaratnya tidak terlalu sulit, dan cicilannya bisa disesuaikan dengan kemampuan. Tanpa ragu, Siti memutuskan untuk mengajukan pinjaman tersebut. Dengan bantuan Yanti, ia mengumpulkan semua dokumen yang diperlukan dan mengirimkan aplikasinya. Beberapa minggu kemudian, kabar baik datang, aplikasinya disetujui. Ia mendapatkan pinjaman modal yang cukup besar untuk membeli peralatan baru dan memperluas usahanya. Dengan modal baru, Siti mulai membeli peralatan yang ia butuhkan, oven yang lebih besar, mixer elektrik,
dan peralatan lainnya. Ia juga menyewa ruang kecil di pasar desa untuk dijadikan tempat produksi sekaligus toko. Usahanya kini semakin terorganisir, dan ia bisa menerima lebih banyak pesanan tanpa khawatir kewalahan. Namun, perubahan ini tidak hanya berdampak pada usahanya. Hubungan Siti dengan Raffi juga semakin erat. Anak itu senang melihat ibunya bekerja keras demi masa depan mereka. Meskipun usia Raffi masih kecil, ia sudah mulai memahami arti kerja keras dan pengorbanan. Kadang-kadang, ia membantu ibunya dengan tugas-tugas ringan seperti membungkus kue atau membersihkan meja. Melihat senyum anaknya yang ceria, Siti merasa semua jerih payahnya mulai membuahkan hasil. Namun, meskipun usahanya berkembang, Siti tidak pernah melupakan Andi. Setiap malam, ia selalu menyempatkan diri untuk duduk di halaman depan rumah, memandangi langit penuh bintang, dan berbicara dengan suaminya yang telah tiada. Ia bercerita tentang hari-harinya, tentang perkembangan Raffi, dan tentang mimpi-mimpinya untuk masa depan. "Kamu pasti bangga, ya, kalau lihat kita sekarang," kata Siti suatu malam, matanya berkaca-kaca. "Aku janji akan terus menjaga Raffi dengan baik. Aku nggak akan menyerah, apapun yang terjadi." Angin malam berdesir lembut, seolah membawa jawaban dari Andi. Siti tersenyum tipis, lalu menghapus air mata yang mengalir di pipinya. Ia tahu, Andi pasti sedang tersenyum di sana, melihat perjuangannya. Beberapa bulan kemudian, usaha Siti semakin berkembang pesat. Kue-kue buatannya tidak hanya dikenal di desa, tapi juga di kota-kota kecil di sekitarnya. Bahkan, beberapa restoran lokal mulai memesan kue darinya untuk dijual sebagai menu penutup. Pendapatannya kini cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka sekaligus menabung untuk masa depan Raffi. Namun, Siti tidak berhenti sampai di situ. Ia mulai memikirkan cara untuk memperluas usahanya lebih jauh lagi. Suatu hari, seorang pelanggan setia memberinya ide baru, mengemas kue-kue tradisionalnya menjadi oleh-oleh khas daerah yang bisa dijual kepada wisatawan. Ide itu langsung menarik perhatian Siti. Ia mulai mencari informasi tentang cara membuat kemasan yang menarik dan ramah lingkungan. Setelah beberapa percobaan, Siti akhirnya berhasil membuat kemasan unik yang mencerminkan budaya lokal. Kue-kue itu kini tidak hanya enak, tapi juga terlihat cantik dan elegan. Pesanan mulai berdatangan dari luar kota, bahkan ada beberapa agen travel yang memesan kue-kue itu sebagai oleh-oleh untuk tur mereka. Raffi juga mulai menunjukkan minat pada usaha ibunya. Suatu sore, saat Siti sedang sibuk di dapur, Raffi masuk dengan wajah bersemangat. "Bu, aku mau bantu bikin kue," katanya dengan nada riang. Siti tersenyum lebar. "Boleh, Nak. Tapi kamu harus sabar, ya. Bikin kue itu nggak gampang." Raffi mengangguk cepat, lalu duduk di samping ibunya. Siti mulai mengajarkannya cara mencampur adonan dan membentuk kue. Meskipun hasilnya tidak sempurna, Raffi tampak sangat senang. Melihat senyum anaknya yang polos, Siti merasa hatinya dipenuhi oleh kebahagiaan yang lama tak ia rasakan. Namun, di tengah kebahagiaan itu, Siti tahu bahwa perjuangannya belum sepenuhnya berakhir. Ia masih harus membayar cicilan pinjaman modalnya, dan ia juga ingin memastikan bahwa Raffi mendapatkan pendidikan yang layak. Tapi kali ini, ia tidak merasa sendirian. Ia tahu, ia memiliki dukungan dari keluarga, teman-teman, dan bahkan orang-orang yang tidak ia kenal namun telah membantunya melalui donasi. Di tengah malam yang sunyi, Siti duduk di depan rumah, memandangi bintang-bintang di langit. Ia membayangkan Andi di sana, tersenyum melihat perjuangannya. Ia tahu, Andi pasti bangga padanya. Malam itu, Siti duduk di depan rumahnya dengan hati yang lebih tenang dibandingkan sebelum-sebelumnya. Angin malam yang lembut membelai wajahnya, sementara suara jangkrik di kejauhan menjadi pengiring sunyi yang menenangkan.
Ia memandangi bintang-bintang di langit, mencoba menemukan ketenangan dalam kerlip cahaya yang tak pernah padam. Pikirannya melayang pada semua yang telah ia lalui, perjuangan panjang sebagai TKW, rasa bersalah karena meninggalkan keluarga, kehilangan Andi, dan kini, usaha kerasnya untuk memberikan Raffi kehidupan yang lebih baik. Air mata Siti mengalir deras mendengar kata-kata itu. Ia tahu, meskipun Andi sudah tiada, cinta dan kenangannya akan selalu hidup dalam diri mereka berdua. Beberapa tahun kemudian, usaha Siti telah berkembang menjadi sebuah bisnis kecil yang cukup dikenal di daerahnya. Kue-kue tradisionalnya tidak hanya dijual di pasar lokal, tapi juga dikirim ke kota-kota besar. Ia bahkan berhasil membuka cabang kecil di pusat kota, yang dikelola oleh beberapa karyawan yang ia rekrut dari desa. Raffi, yang kini sudah remaja, mulai belajar mengelola bisnis bersama ibunya. Ia bercita-cita untuk melanjutkan usaha tersebut di masa depan. Siti tidak pernah melupakan perjuangannya. Setiap kali ia melihat senyum Raffi atau mendengar pelanggan memuji kue-kuenya, ia selalu ingat betapa pentingnya kegigihan dan keyakinan dalam menghadapi hidup. Ia juga tidak pernah berhenti bersyukur atas semua dukungan yang ia terima, baik dari keluarga, teman, maupun orang-orang yang tidak ia kenal. Di suatu malam yang tenang, Siti kembali duduk di depan rumahnya, memandangi bintang-bintang di langit. Ia membayangkan Andi di sana, tersenyum melihat perjuangannya. Ia tahu, meskipun hidup penuh dengan tantangan, cinta dan harapan selalu bisa menuntunnya melewati segala kesulitan. Terima kasih, Andi, gumam Siti pelan, matanya berkaca-kaca. Kamu pasti bangga melihat kita sekarang. Angin malam berdesir lembut, seolah membawa balasan dari Andi. Siti tersenyum tipis, lalu menghapus air mata yang mengalir di pipinya. Ia tahu, perjalanan hidupnya masih panjang, tapi kali ini, ia siap menghadapinya dengan hati yang lebih kuat dan penuh syukur. Cerita ini berakhir di sini, namun perjuangan Siti dan Raffi akan terus berlanjut, membawa harapan dan inspirasi bagi siapa saja yang mendengar kisah mereka.